Paling gampang dia untuk ditundukkan. Bawain bakso aja udah nyengir kalau perempuan, betul nggak? Bawain asinan udah nyengir. Iya kan, gampang perempuan mah. Bawain sate padang udah nyengir. Nggak perlu yang namanya berlian. Sekali-sekali perlu ya. Tapi yang tadi, yang receh-receh saja sudah bisa merebut hatinya. Sudah paham mawaddah? Sudah? Udah. Jadi kalau pulang ke rumah, kita yang sedang memikir, apa tindakanku hari ini untuk suami? Apa tindakanku hari ini untuk istriku? Itu yang paling penting. Nah, Allah menamakan dirinya Al-Wadud. Berarti Allah itu cintanya nyata. Tampak. Kita nikmati. Kita rasakan. Nah, kita ini jamaah sekalian, sebenarnya aneh kita ini. Kita ini kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, ngasih uang 3 juta aja kepada kita, sekali seumur hidup susah ngelupain. Betul nggak? Sekali seumur hidup. Tapi Allah telah memberikan segalanya kepada kita, tapi kita melupakannya. Padahal dia telah menamakan dirinya Al-Wadud. Itu tanda bahwa cintanya Allah itu tidak tersembunyi. Cintanya Allah itu tampak terang-terangan. Ibu-ibu, saya mau tanya, ada nggak tipe suami nggak pernah ngomong I love you sama istrinya? Ada nggak? Ada nggak? Jangan ada dusta di antara kita. Menurut ibu, itu mengungkapkan cinta kepada ibu itu suami penting atau tidak penting? Penting atau tidak penting? Nah, berarti salah satu mawaddah adalah ekspresikan cinta kita. I love you full. Kata suaminya karena nggak paham bahasa Inggris, apa yang mau di love? I love you. Karena dia nggak paham bahasa Inggris. Oke, saya mau buktikan betapa cinta Allah ini luar biasa. Mawaddah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril. Apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun menyeru penduduk langit. Ya ahlas sama. Wahai penduduk langit, kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu. Maka cintailah dia. Fahibbuh. Maka orang ini pun dicintai oleh penduduk langit. Lalu kemudian orang ini pun dicintai oleh penduduk bumi. Yang menarik di sini, Allah ketika mencintai si fulan nggak diem, tapi apa? Ngomong, aku senang banget sama dia tuh. Aku sayang banget sama dia. Itu namanya mawaddah. Mawaddah itu harus nampak. Kalau kita cinta kepada Islam, harus kita tampakkan bahwa kita ini orang Islam. Washhadu anni muslimin. Saksikan saya orang Islam. Nggak usah malu-malu. Baca Quran di bis. Yang penting jangan kencang, orang terganggu. Baca, ngapain malu? Zikir, ngapain? Riya itu urusan kita dengan Allah. Emang saya riya, kenapa? Saya sedang latihan supaya nggak riya kok. Gitu aja udah. Daripada nggak beramal, lebih baik latihan beramal meskipun awalnya masih riya. Gitu aja udah. Oh, riya. Oke, sudah ya? Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada banyak nama-nama Allah yang kelihatannya mirip tapi luar biasa dahsyat. Beda, Bu. Coba perhatikan, kan feel-nya relatif kelihatannya sama. Al-Wadud, maha mencintai. Betul nggak? Ar-Rahim, maha menyayangi. Al-Ghafur, maha mengampuni. At-Tawwab, Ar-Razzaq. Ustadz, kayaknya feel-nya sama. Betul ya? Sekarang dengarkan ini.
manusia ini disetting oleh Allah lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Betul nggak? Ya. Kalau lemah berarti kebutuhannya banyak nggak? Banyak. Salah satu jamaah sini butuh nyender. Saking lemahnya. Enggak. Ada yang butuh kacamata, tuh ya, udah mulai kacamata lemah. Butuh snack, butuh minum. Kebutuhan kita tuh banyak sekali, betul kan? Kenapa? Agar kita bertuhan. Andaikan kita tidak banyak kebutuhannya, mana kita bertuhan? Maka kebutuhan itu membuat kita terhubung dengan Allah. Membuat kita apa? Terhubung dengan Allah. Nah, kita membutuhkan rezeki, maka Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq. Ya kan? Kita membutuhkan ilmu, maka Allah menamakan dirinya Al-Alim Al-Fattah. Kita membutuhkan penjagaan, Al-Hafidh. Kita membutuhkan kekuatan, Al-Qawi. Persis anak kita butuh makan, kita kasih makan minuman. Butuh sekolah, kita pilihkan sekolah yang terbaik. Butuh pakaian, kita berikan pakaian. Butuh kendaraan, di usia tertentu kita berikan kendaraan. Tetapi apakah anak itu selesai kebutuhannya? Masih ada. Ada satu kebutuhan, jika itu tiada, maka anak ini akan menjadi anak yang kemudian menjadi orang yang gagal. Apa itu? Kebutuhan untuk dicintai. Betul nggak? Anak sekolahnya bagus, makan minumnya bagus, supir ada, tapi ada yang satu yang kurang dari yang diberikan oleh ayahnya. Apa itu? Cinta. Ayahnya nggak pernah bilang begini, aku mencintaimu. Gombal-gombal lah sama anak itu sekali-sekali. Kemarin anak saya tanya sama saya, oh pasti ayah, pokoknya pasti ayah dengan mengalami ini, dia tahu kejadian itu, pasti ayah merasakan sangat sulit ya. Saya bilang begini, gombal sama dia. Setelah Allah menghadirkan dirimu, tidak ada lagi kepahitan dalam hidup ayah. Saya bilang, itu kelihatannya remeh loh ya. Tapi itu kesini masuknya. Belum lama ada seorang anak yang bunuh diri di sekolahnya. Betul nggak? Salah satu problemnya adalah yang kurang apa? Sayang. Jadi anak yang sering mendengarkan ayahnya, ibunya bilang I love you, anak ini akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi kalau anak Anda kurang percaya diri, itu boleh jadi Anda belum memberikan cinta. Dan satu yang tak pernah cukup yang kita berikan, nggak pernah cukup yang kita berikan itu adalah cinta. Selalu saja kurang kita berikan cinta itu, betul nggak? Maka Allah tahu yang kita butuhkan bukan cuma Ar-Razzaq, rezeki. Yang kita butuhkan bukan cuma ilmu, yang kita butuhkan bukan cuma penjagaan, yang kita bukan cuma makanan dan minuman. Al-Muqit, Allah memberikan makan, tapi Allah tahu kita membutuhkan cinta. Maka aku menamakan diriku dengan Al-Wadud. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Maka Allah Al-Wadud ini seolah ibu sedang mendengarkan. Tentu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayah kita dan ibu kita sedang mengatakan, nak, aku mencintaimu. Maka ketika ibu mendengarkan Al-Wadud, ibu seolah mendengar Allah sedang mengatakan kepada ibu, hambaku, aku menamakan diriku Al-Wadud karena aku mencintai. I love you. Allah ingin bilang begitu. Bagaimana? Romantisnya? Romantis. Nggak ada indah-indahnya beragama ini kalau kita nggak romantis. Saya ulang lagi, nggak ada nikmat-nikmatnya beragama kalau Anda nggak romantis sama Allah, itu nggak enak. Apa enaknya beragama kalau nggak romantis? Justru agama ini menjadi nikmat, menjadi hidup, menjadi sebuah hiburan kalau kita memiliki hubungan kecintaan kepada Allah.
Saya punya hubungan sama ibu-ibu di sini apa? Sama-sama manusia. Itu hubungan saya sama ibu-ibu. Betul? Hubungan saya sama ibu-ibu lagi, apalagi selain sama-sama muslim. Hubungan saya sama ibu-ibu. Sama-sama tinggal di banyak tuh kesamaan. Ada kesamaan, itu yang namanya hubungan. Yang namanya hubungan tuh ada kesamaan. Tapi apa kesamaan kita dengan Allah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa nama hubungan kita dengan Allah? Karena nggak ada kesamaannya. Maka nama hubungan kita dengan Allah adalah love. Cinta. Maka siapapun yang tidak jatuh cinta, dia nggak punya hubungan apa-apa dengan Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jam berapa? 14:22. Sebentar ya. Izinkan saya untuk ngintip sedikit ini. Saya mohon izin sebentar nggak? Ada yang minta share lokasi ini, yang mau jemput saya. Mohon izin sebentar ya. Takutnya dia nyasar. Oke. Bu, yang dibutuhkan oleh anak tadi apa? Selain makan minum? Cinta. Dengarkan ini. Ada tawanan di Madinah, perempuan, karena dalam peperangan biasanya ada tawanan. Salah satu tawanan ini perempuan, punya anak. Dibawa ke Madinah, karena tertawan dia bimbang, berada di negeri asing. Anaknya baru bisa jalan, Bu. Baru bisa jalan. Kalau anak baru bisa jalan, ngapain, Bu? Lari melulu, kan? Lama-lama lepas nih anaknya, Bu. Di negeri asing. Dia kemudian cari anaknya, gelisah. Dia seorang ibu di negara yang dia asing. Nggak lihat anaknya. Gelisah luar biasa dia. Dia cari anakku, anakku. Lalu ketika ketemu anaknya, dia peluk, Bu, erat. Sampai tertidur anaknya ini. Nabi dan sahabat melihat itu. Apa kata Nabi kepada sahabat? Apakah kalian punya pikiran bahwa ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Nggak mungkin ya Rasulullah, ibu sesayang ini sama anaknya melemparkan anaknya ke dalam api. Nggak mungkin ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu arhamu bi'abadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Maka Allah menamakan dirinya Al-Wadud. Kalau ibumu sayang kepadamu, aku lebih sayang kepadamu melebihi ibu. Subhanallah. Al-Wadud. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, seandainya pada hari kiamat nanti dikatakan kepadaku, Ali akan diserahkan perhitungan amal perbuatanmu kepada bapak dan ibumu. Apa kata Ali seandainya ada yang mengatakan itu kepadaku? Perhitungan amalku, bapak ibuku yang akan menghitungnya. Kata Sayyidina Ali, niscaya aku akan menolaknya. Aku nggak mau ayah ibuku yang menjadi menghitung amalku. Padahal kalau ayah ibu kita yang menimbang-nimbang, kemungkinan besar yang ditulis yang baik-baiknya aja, yang jelek-jelek mah nggak ditulis, betul nggak? Tapi kata Sayyidina Ali, nggak mau. Kenapa? Karena aku tahu Allah lebih mencintaiku dibandingkan dengan ayah ibuku. Subhanallah. Ini Sayyidina Ali berarti tahu betul nama Allah Al-Wadud. Seandainya nanti di hari kiamat dikatakan kepadaku yang akan memperhitungkan amalku, yang menghisap amalku, ayah ibuku, aku nggak mau. Aku kepengen yang menghisapku Allah aja. Kenapa? Karena aku tahu Allah lebih sayang kepadaku daripada ibuku. Dahsyat Al-Wadud. Ada seorang Badui mau meninggal dunia. Kata temennya, ente sebentar lagi mati nih.
Kata si Arab Badui ini, emang saya kalau mati pergi ke siapa? Ya kepada Allah lah. Kata Arab Badui ini, apa yang harus saya khawatirkan? Saya kembali kepada yang seluruh kebaikan bersumber darinya. Ini berarti paham sekali dia Al-Wadud. Al-Wadud. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Rasanya kalau melihat Al-Wadud masuk surga semua nih kita nih. Kalau melihat Al-Wadud, kalau melihat Asmaul Husna yang lain beda lagi nanti. Oke. Ada dua cara, ada dua cinta Allah. Yang pertama, cinta umum. Cinta apa? Umum. Yang kedua, cinta khusus. Umum ini wadudnya Allah buat seluruh makhluknya. Makanya air ini wadudnya Allah. Subhanallah, ya Allah, kau kasih aku air, kau mencintaiku. Maka di dalam air yang kita minum ada ungkapan cinta dari Allah. Betul? Nah, yang minum ini orang beriman saja, orang kafir juga minum. Orang kafir minum, tumbuh-tumbuhan minum, ya kan? Hewan minum. Al-Wadud, matahari Al-Wadud. Oksigen Al-Wadudnya Allah, di mana Allah mencintai makhluknya dengan memberikan berbagai macam kebutuhan mereka. Al-Wadud, cinta yang umum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari saya kasih lihat. Dulu pernah nggak zaman kita TV itu hitam putih? Pernah? Ada tua ya. Udah hitam putih, kemudian ada pasir-pasirnya gitu ya. Oke, sekarang rata-rata TV kita warna. Beda nggak rasanya warna dengan tidak warna? Beda. Hidup ini kalau kita lihat, betapa Allah melihat, memberikan ciptaannya kepada kita ini berwarna-warni, betul nggak? Kenapa Allah menciptakan warna? Agar kita merasakan ungkapan cintanya Allah. Makanya alam semesta ini, itu ada kehidupan di balik alam semesta ini. Beda sekali kalau Anda punya pegang bunga, tapi bunga plastik dengan bunga yang alamiah. Bagaimana perasaan Anda kepada bunga plastik? Seolah kita nggak ada komunikasi dengan dia. Tetapi ketika kita berhadapan dengan bunga alamiah, seolah kita sedang dialog dan berbicara kepada dia. Ada rasa. Kenapa? Ada kehidupan di situ. Betul nggak? Dan lihatlah alam semesta ini bagaimana Allah mengungkapkan cinta kepada seluruh makhluknya. Ketika datang pagi hari, apakah pagi hari itu langsung terang? Tidak. Tapi Allah ingin membuat kita senyaman mungkin, seindah mungkin, sehingga bangunnya pun begini. Coba kalau langsung terang, wah, udah terang. Ibarat lampu itu hidupnya tuh dikit-dikit. Kenapa? Sarapnya biar ente gak keganggu, karena aku mencintaimu. Maka lampu-lampu yang agak mahalan tuh kalau dinyalain gak langsung nyala. Nyalanya pelan-pelan. Coba deh. Kalau di hotel-hotel kan begitu ya. Kok kagak nyala-nyala? Dasar lu jadul, lu gak ngerti. Nyalanya bentar. Kenapa? Supaya Anda nyaman. Aku tak ingin mengganggu sarafmu. Maka semakin terang, maka timbullah matahari di waktu duha. Waktu paling indah di siang hari adalah waktu duha. Karena itulah ketika Allah ingin menghibur Nabi, Allah hibur dengan waktu duha. Wadduha. Subhanallah. Wasyamsi wa seolah-olah waktu duha itu ungkapan cintanya Allah kepada kita. I love you. Nanti waktu malam pun gak langsung gelap. Pelan-pelan. Hening. Udaranya sejuk.
supaya kamu bisa berkumpul dengan istri dan anak-anakmu. Redupin dikit lampunya ya, gitu. Lalu romantis kita sama istri kita dan aku mencintaimu. Halo. Makanya Allah ketika bicara tentang malam, walaili idza saja, was-subhi idza tanaffas, walaili idza as'as. Allah. Masih semangat gak nih? Masih semangat gak nih? Cinta, love. Ada love saya juga nih kayaknya di sini nih, ada. Udah datang deh istri saya. Mana orangnya? Ya, udah di masjid katanya. Ya, biar kenal sama istri saya. Lagi datang. Oke. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan ikan. Apakah seluruh ikan itu untuk dimakan? Lalu untuk apa diciptakan? Oh, aku mencintaimu. Ini ungkapan cintaku kepadamu. Aku kasih ikan yang bagus-bagus ya warnanya. Subhanallah. I love you. Al-Wadud. Halo, udah nyambung? Burung, apakah semuanya untuk dimakan? Alangkah banyaknya burung yang nggak bisa dimakan. Terus yang kita nikmati apanya? Suaranya, warna-warna. Kenapa? Allah seolah ingin mengatakan, aku kasih engkau hewan yang akan mengembirakan telingamu, memanjakan telingamu, dan menyejukkan pandanganmu. Kenapa? Al-Wadud, aku mencintaimu. Nah, biasanya ibu-ibu kalau ngungkapin cinta pakai apa? Kurang. Ini dia. Pakai apa? Bunga untuk dimakan? Lalu untuk apa Allah menciptakan bunga? Seolah Allah memberi bunga kepada kita. Ini warnanya ini, aromanya ini. Kenapa? Aku mencintai dirimu. Wow, kita kok beragama ini kok kering banget ya. Kalau orang undang kita makan, nih yang dikasih daging, sayuran, segala macam. Iya, ini ngasih makan. Tapi kalau kita ngasih makan terus di ruangan waktu kita mau masuk ada bunga, kemudian ada aneka buah-buahan yang sudah dibentuk segala macam indah, ya kan gitu kan? Mereka bukan cuma memberi kita makan, tetapi dia yang mengundang ini memberikan cinta. Kalau orang mengundang kita cuma dikasih daging, nasi, dan lauk, itu berarti dia memberi kita makan. Tetapi kalau dia memberi kita makanan tadi lalu memberikan kita buah-buahan yang bervariasi, kemudian bunga-bunga yang dihias, lalu mengundang kita makan, dia bukan cuma memberikan kita makan, tapi dia memberikan cinta. Ya, ini Al-Wadud. Ada cinta khusus. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Apa cinta khusus itu? Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wuddan. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan untuk mereka cinta. Wuddan dari kata mawaddah, cinta khusus. Apa cinta khusus? Ketika Anda khusyuk di dalam sholat, ketika Anda merasakan nikmatnya sholat, ketika Anda merasakan dekat sekali dengan Allah, ketika Anda dalam suasana Anda mengatakan, ya Allah, aku bersyukur menjadi orang Islam, ya Allah. Ketika Anda mudah untuk qiyamul lail,
Ketika Anda mudah untuk puasa sunnah, ketika Anda mudah untuk dekat kepada Allah, Anda telah diberikan cinta khusus oleh Allah. Ketika Anda diberikan ketaatan, berarti Anda dicintai secara khusus. Dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Ini cinta umum. Tapi cinta yang spesial berupa ketaatan, ketika Anda diberikan ketaatan oleh Allah, berarti Allah sangat mencintai Anda secara khusus. Kalau Anda mau tahu Anda orang khusus atau orang umum bagi Allah, lihatlah apa yang Allah berikan kepada Anda. Cinta umum atau cinta khusus. Maka perhatikan cinta Allah kepada Rasulullah. Luar biasa. Ketika di Gua Hira, lihat cintanya Allah. Kalau Anda perhatikan Gua Hira itu guanya itu seperti memeluk. Terus yang mengelilinginya itu seperti memeluk. Dan ketika Jibril turun pertama kali, dia memeluk. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad SAW, karena Allah mencintai beliau, setiap kali ada yang menghujat beliau, mencaci beliau, menghina beliau, Allah turunkan wahyu. Abi Lahab mencela beliau, turun tabbat yada Abi Lahabin wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran, turun ayat. Lihat Allah cinta kepada dia, Allah bela dia. Ada orang yang kemudian mengatakan Nabi Muhammad abtar, nggak punya keturunan, nggak ada pengikut, selesailah Muhammad ini. Maka turunlah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika wahyu terputus selama 6 bulan kurang lebih, orang-orang kafir membuli beliau. Kata mereka, Muhammad telah ditinggalkan oleh setan yang selama ini mendatanginya. Maka Allah pun turun tangan membela kekasihnya. Wadduha, demi waktu duha. Coba waktu duha itu indah kan Muhammad? Tuh orang semua saya kasih waktu duha. Walaili idza saja, ketika malam itu sudah hening, indah bukan Muhammad? Semua makhluk dapat itu. Masa engkau aku tinggalkan? Tidak Muhammad, engkau orang khusus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan yang aku akan berikan di akhirat nanti lebih baik daripada yang aku berikan kepadamu di dunia ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bahkan aku akan memberimu pemberian yang sampai engkau ridho, dan engkau tidak pernah ridho ada umatmu yang masuk neraka. Ya Muhammad, mau tahu nggak bukti cintaku kepadamu seperti apa? Lihatlah ke belakang. Subhanallah. Lihatlah ke belakang. Ada istri saya atau enggak? Ya ada. Nanti mana istri saya? Ummu Sulaim mana Ummu Sulaim? Ah itu di luar dia. Di luar dia biar. Iya biar. Ya. Nanti saya ceramain di. Alam yajid. Lihatlah ke belakang Muhammad, betapa aku mencintaimu. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan. Lihatlah ke belakang Muhammad. Bukankah kamu dulu begitu, terus aku kasih ini? Bukankah kamu dulu masa lalu begitu, aku berikan ini? Bukankah kamu dulu? Itu juga Allah ingin ngasih tahu kepada kita, ya Ustadz Jumharudin, betapa aku mencintaimu. Lihatlah ke belakang dirimu. Siapa kamu dulu? Bukankah kamu dulu ndeso, aku kotakan kamu. Subhanallah. Bukankah kamu dulu jalan kaki, nggak punya mobil, nggak punya motor, aku berikan itu. Bukankah dulu nggak ada yang menyapamu Ustadz Jum, sekarang ada yang memanggilmu Ustadz Jum, boleh nggak saya undang? Bukankah oh Muhammad, Tuhan yang telah menuntunmu dengan nikmatnya sampai engkau di tempat sekarang ini kedudukanmu, karena nikmat-nikmatnya tuh, masa iya dia akan meninggalkanmu Muhammad? Gak. Al-Wadud. Kira-kira kita dispesialkan sama Allah nggak gitu? Subhanallah, kalau Anda beriman dan beramal soleh, kalau Anda makin taat, Anda akan merasakan betapa spesialnya Anda di hadapan Allah. Dan ini yang perlu kita kejar jamaah sekalian, cinta yang khusus ini. Nah, biasanya ibu-ibu kalau curhat kepada siapa? Kepada orang yang ibu cintai.
Kalau nggak curhat kepada ayah, curhat kepada mama, biasanya begitu. Atau kakak kita, orang yang kita anggap dekat. Dan Allah menampakkan dirinya Al-Wadud. Al-Wadud, aku ini mencintaimu. Kalau ada masalah curhatin ya kepadaku. Allah seolah-olah ingin mengatakan itu kepada kita. Beda sekali curhat dengan doa. Beda kalau doa itu, ya Allah aku miskin, kayakan aku. Itu namanya doa. Kalau curhat nggak begitu. Dan itu di Quran banyak curhat-curhat itu. Beda dengan curhatan mama dede. Curhat dong ma. Ada di surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ayat 35-37. Ini bundanya Maryam. Ibunya Maryam. Berarti Imratu Imran. Ya Allah aku bernazar. Ini yang ada di perut saya ini ya Allah. Nazar kalau dia nanti laki-laki. Aku nazar dia nanti akan menjadi pelayanmu. Dia akan totalitas untuk mengabdi kepadamu. Terimalah ya Allah. Ketika lahir ternyata perempuan yang lahir, bukannya laki-laki. Lalu dia berkata, ya Allah ternyata lahirnya perempuan ya Allah. Laki sama perempuan gak sama ya Allah. Aku namakan dia Maryam. Aku berlindung kepadamu untuknya dari setan yang terkutuk. Jadi Maryam di sini nggak berdoa, dia cuma curhat. Nih, satu lagi. Nabi Ayub waktu sakit bilang apa? Nggak sembuhkan aku, nggak begitu. Ya Allah, aku tertimpa penyakit sedangkan engkau yang paling penyayang. Udah, mana mintanya? Nggak ada. Dia cuma ngadu doang, ya Allah saya sakit. Padahal kan engkau paling penyayang. Udah titik. Allah langsung kabulin. Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durin. Kami kabulkan, lalu kami hilangkan penyakitnya. Ini Nabi Yunus di perut ikan. Waktu dia masuk perut ikan itu apa dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, nggak ada sesembahan yang berat disembah kecuali engkau. Maksudnya engkau, aku zalim ya Allah. Aku zalim. Nggak ada omongannya selamatkan, nggak ada. Cuma curhat doang. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Nih, Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu beliau ke Taif dilempar, berdarah-darah. Apa dia bilang? Hancurkan kaum, selamat? Enggak. Nabi cuma ngomong begini doang nih. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, hinanya aku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, engkau Tuhanku. Kepada siapa kau serahkan diriku? Kepada yang jauh yang akan mencelakakanku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Kalau engkau nggak marah padaku, walaupun aku dilempar begini, aku nggak peduli. Nggak apa-apa, nggak salah, ini bukan marahmu. Nggak ada tuh, ya Allah, aku minta begini. Nggak ada, cuma curhat doang. Diundang Isra Mi'raj. Makanya gitu, kalau kelihat mobil bagus, ya Allah, mobilnya bagus banget itu ya. Gitu aja. Bagus banget mobil itu ya Allah, kan gitu. Ngeliat orang umrah, ya Allah, enak ya umrah ya Allah itu ya, gitu. Jadi Allah menamakan dirinya Al-Wadud supaya kita menumpahkan. Curhat dong, bukan kepada mama dede. Kepada siapa? Allah. Canda ini. Oke. Jadi ini yang saya sampaikan di ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Wadud, Allah Maha mencintai, maka setelah kita memahaminya maka cintailah Allah. Cintailah Allah. Yang kedua, setelah kita memahami Al-Wadud, maka jadilah orang yang mencintai, bukan cuma mencintai Allah, mencintai makhluk-makhluknya. Termasuk lihatlah orang yang maksiat dengan kacamata cinta. Ya Allah, kasihan ya orang ini ya, kalau dia nggak taubat, gimana ya supaya dia bisa bertaubat? Ya kan? Jadi orang berdosa pun lihatlah dengan kacamata cinta. Waduh, kasihan sekali saudara saya ini kalau dia nggak taubat. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ustaz mau nanya, dengannya ada virus corona ini, kita memanggil asma Allah yang tepatnya apa ya Ustaz? Kan kita ini lagi di dunia ini udah banyak wabah corona. Jadi kita berdoa
Iya. Banyak asmaul husna yang kita bisa Yang kita terlindungi, terhindar. Iya. Di antaranya yang disebutkan dalam doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim bisa. Itu udah otomatis kita nyebut Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Atau nama Allah Rabb, ya Rabb. Karena qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan-keburukan makhluk. Makhluk itu ada buruknya, maka aku berlindung kepada Rabb-nya. Ya Rabb. Bisa Rabb. Bisa juga Al-Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Lindungilah aku. Ya Hafiz. Malik aku doa assalamualaikum. Atau bisa juga ya salam. Ya salam. Allahumma antas salam. Berikan aku keselamatan, karena keselamatan itu darimu. Ya mukmin yang memberikan keamanan bisa. Ya muhaimin juga bisa. Ya muhaimin bisa. Banyak ya pilihannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, nggak kedengaran tapi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang doa. Kan tadi para nabi tidak berdoa, hanya curhat saja. Sudah dikabul, ya. Terus bagaimana? Sedangkan doa itu sendiri ada ibadah. Terus kita sedang bergelisah. Ya Allah, Engkau tahu kegelisah hatiku. Itu aja boleh nggak? Iya. Nah, bukan berarti pembahasan kita ini nggak boleh berdoa. Nabi juga ada doanya. Tapi ada kebutuhan kita cuma sekedar tumpah. Iya kan? Kita kan kadang gitu, apalagi perempuan. Perempuan itu kadang-kadang nggak butuh solusi. Cuma butuh didengerin doang. Iya, betul nggak? Kamu dengerin aja aku cerita. Nangis dia, kasihan. Padahal oh gitu, oh kasihan ya Allah, oh gitu ya Bu, ya kasihan. Udah cuma gitu doang. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah mau mendengarkan saya. Kenyataan itu, iya tanya istri saya tuh. Banyak ibu-ibu yang datang ke rumah saya, cuma buat nangis doang. Makanya saya kalau dia datang ke rumah harus ada istri. Karena tadi yang namanya orang emosi kadang-kadang dia Pak Ustadz pegang-pegang kan saya nangis khilaf ya nangis menangis doang nggak pakai dikasih solusi. Ada kebutuhan kita itu maka Allah menamakan dirinya Al-Wadud. Tapi kalau Anda berdoa Allah juga udah menamakan dirinya Al-Mujib, Maha menjawab doa. Anda mau yang mana? Mas Dokter ini saking banyaknya gelisah jadi susah mengucapinya satu-satu. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah banyak dari kegelisahan. Ibu, kalau sama Allah itu enggak, bukan harus detail. Makom doa itu makom di mana kita sedang menumpahkan. Maka ngomong kayak ibu ngomong sama iya, ya Allah. Kayak ini kan ngomong nih, ya Allah aku sakit, Engkau kan Maha Penyayang. Iya, itu aja ngomong. Nah, ibu ngomong itu kenikmatan. Justru kalau ibu ya Allah Engkau tahu aku yang mau, ibu belum memenuhi hajat ibu. Tapi ibu kalau sudah habis tuntas, habis itu pelong nggak? Pelong. Nah, kalau ibu ceritanya sama saya, ibu pelong, tapi saya nggak pelong dengerinnya. Karena beban ibu dipindahin ke saya. Saya kan punya masalah juga, kelihatan kan dari muka saya kan? Iya Bu.
Iya kan? Pelong Ustaz, saya udah cerita sama Pak Ustadz pelong. Dalam hati saya, ibu pelong, saya emang enggak. Saya udah punya masalah, ibu tibanin lagi masalah ibu kan gitu. Nah kalau kepada Allah tuh enak Bu. Ibu pelong. Udah pasti dikasih solusi, begitu. Tapi kalau ibu cuma, ya Allah engkau tahu apa yang ku mau. Selesai. Ibu belum bisa pelong. Tapi kalau ibu tumpahin, ya Allah, suamiku itu disuruh sholat, tapi susahnya, ya Allah. Nah, itu dia Ustaz. Iya, ngomong. Maksudnya anggota keluarga berkah dan curhat ya. Ibu bisa dengan umum itu udah mencukupi. Untuk Allah udah cukup ibu umum general. Tapi untuk ibu nggak cukup. Karena ibu akan pelong kalau semuanya dimuntahin semua istilahnya. Tapi dia seperti itu lagi faktanya. Ya nggak apa-apa, yang penting ibu setiap ada masalah ganjel ibu tumpahin, longgar lagi ibu. Ada masalah tumpahin lagi kepada Allah, longgar ibu. Kan selalu begitu. Iya kan? Ya, memang hidup ini nggak pernah habis. Kalau mau habis masuk surga. Masalahnya gitu aja Ustaz. Masalahnya gitu aja kami sholat gitu ya gitu. Ya. Itu terus gitu ya. Kok bisa cocok ya? Kan Ya. keluarga jadi Ya, kelihatan itu. gitu ya, kita doa. Iya, tugas ibu doa, tugas ibu curhat sama Allah. Yang merubah dia tuh Allah. Itu tugas Allah, jangan ibu ngambil tugas Allah. Ibu ambil tugas ibu aja, apa itu curhat sama Allah, berdoa sama Allah, berikhtiar itu tugas. Berubah nggak berubah itu tugasnya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan curhat sama Ustaz lagi ya. Jangan, sebaiknya jangan. Curhat sama Allah, ngapain? Ustadz emang bisa ngasih solusi? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, cukup ya? Cukup. Insyaallah. Oke. Ya, cukup insyaallah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.